Hasbiyallahu indal mizan. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saya ketika amal-amal kami sedang ditimbang di titian mizan. Mizan itu timbangan amal kita baik atau buruknya. Dan ini perkara yang paling tegang dari perkara yang tegang, yang karena amal kita ditunjukkan. Jadi mulai lahir kita sampai kita meninggal itu kayak nyetel video gitu, film seret kehidupan kita. In kana khairan istabsyaru, kalau kebetulan baik kita senang, kalau kebetulan tidak baik kita sedih. Kalau amal ditimbang pas itu nilainya bagus, kita bahagia. Jadi menegangkan, saking tegangnya kita ini tidak tahu, tidak mikirkan anak, tidak mikirkan istri, tidak mikirkan orang tua, tidak mikirkan suami. Penting kita moga-moga selamat, moga-moga selamat, moga-moga selamat. Kalau dalam bahasa kitab itu nafsi, 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 nafsi. Moga-moga saya selamat, moga-moga saya selamat. Nah, ini yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Ayah, kalaulah di dunia aku susah, sedih, ketemu sampean langsung hilang susahku. Tapi nanti kalau hari kiamat, di mana kami bisa ketemu sampean? Tentu sampean di tempat yang mulia, sementara kami tidak tahu ayah. Maka Nabi subhanallah menghibur putrinya, Fatimah, carilah aku di 3 tempat, yang di tempat itu manusia tidak memperdulikan yang lain. Ya termasuk sampean nyari Nabi Muhammad di tempat itu. Yang hari itu tidak ada yang bermanfaat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada yang selamat kecuali bawa iman yang benar, keyakinan yang benar. Terus tidak ada harta, tidak ada yang diunggulkan, tidak laku harta di sana, tidak laku. Pangkat tidak laku. Ya, di mana itu? Di 3 tempat. Yang pertama kata Nabi, cari aku Fatimah ketika amal sedang ditimbang. Cariin aku di sana. Kemudian carilah aku Fatimah ketika orang sudah ditulis kebaikannya, keburukannya, tinggal nerima catatannya, bonnya, ya, habis dihitung, terima stripnya. Apakah dia menerima catatan dengan tangan kanan ataukah dia menerima catatan dengan tangan kiri? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, tahu-tahu dikasih, ya fulan, ikra kitabak, ayo baca bukumu, inikah buku kamu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ini bunyi, tidak lihat kok namanya iya, alamatnya iya, nama orang tua iya, tinggal nerima. Kalau dia nerima tiba-tiba dikasih oleh Allah dari tangan kanan, fasaufa yuhasibu hisaban yasira, nanti urusannya gampang. Tapi kalau tiba-tiba ketika dia mau nerima tangan kanan, kok kitabnya tidak mau dekat, dia menerima dengan tangan kiri atau miwara'i dhahri, maka dia akan mengatakan, aduh celaka aku. Ini makanya sampean kalau wudhu,
Wudhu itu Bu, semuanya kalau bisa doa-doa di dalam wudhu itu sampean baca. Itu semuanya doa supaya masuk surga, supaya Allah ridho. Nih, mulai awal wudhu, sunnahnya wudhu itu sampean baca. Mulai membasuh tangan sebelum wudhu itu nah. Itu kalau doa, sampean doa sebelum wudhu terus dikabulkan Allah, sampean hidup dunia akhirat tidak akan kesulitan. Coba sampean bayangkan doa ketika membasuh tangan ini. Ketika keran dibuka, bismillah, niat melaksanakan sunnahnya wudhu karena Allah Ta'ala. Sunnah wudhu dulu, belum wudhunya. Sunnah di luar sebelum wudhu. Belum wudhu, diantaranya bersiwak dulu, gesek, selesai bersiwak, bismillah, tangannya ini di kerannya dinyalakan sambil dibasuh gini. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Basuh sunnahnya dulu. Telapak tangan sampai apa Bu? Sampai ini ini. Inilah batasnya ini. Sambil doa. Ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini yumna, tangan yang bawa keberuntungan, wal barakah, dan jadikan tanganku ini tangan yang bawa barokah. Ini kalau sampean kabul Bu, apa aja yang disentuh jadi barokah. Ya, punya anak dipegang, punya cucu sini cuy, nah dipegang. Nih, ada namanya Kiai Hamid Pasuruan, ya, yang terkenal, yang dulu waktu guru sekumpul ke Bangil, kata guru Bangil, datangin Kiai Hamid. Nah, waktu itu lagi baca Burda, guru sekumpul datang. Apa kata Kiai Hamid? Ini gubernurnya Kalimantan, masih muda guru. Ini gubernurnya Kalimantan. Ya bukan gubernur-gubernur kita, ini gubernur makom kewalian, ya, makom kewalian. Jadi masih muda udah dikasaf sama Kiai Hamid Pasuruan. Termasuk ada satu habaib, gelisah orang tuanya, gelisah karena anaknya ini agak koboi. Tiba-tiba kata Kiai Hamid sambil dadanya dikusuk gini, "Enggak Beb, ini ahli sholawat Beb, ahli sholawat." Betulan. Jadi tangannya ini loh, tangan yang penuh keberkah. Coba bayangkan sampean proposal, ngajukan proposal minta sumbangan, paling jelek lah, paling jelek ngajukan proposal sehari 5 kali, masa nggak dikasih sih? Minta sumbangan 1 orang, ya, proposal 5 kali ngasih, pagi ngasih gini, subuh proposal, nanti siang ngajukan lagi proposal, ya, kalau sore ngajukan proposal, maghrib ngajukan proposal, isya proposal. Lama-lama ya ini proposal terus, sudah tanda tanganin aja dah. Nah, bayangkan kalau sebulan, kapan proposalnya? Sampai wudhu itu proposalnya sama Allah. Apalagi Allah itu pemurah, Al-Jawad, Al-Karim, As-Sakhi, sifatnya Allah. Allahu yaghdab idza lam yus'al wan nasu yaghdabuna idza su'ilu. Allah itu marah kalau Allah tidak pernah dimintain sama seseorang. Sampai tidak pernah minta sama Allah, Allah itu marah. Kok sombong betul kamu tidak mau minta sama saya? Tapi manusia kalau sering dimintai akhirnya marah. Coba kalau minta sumbangan seminggu gitu untuk bangun masjid, untuk bulan ini minta, mungkin sampean kasih, minta semen gitu sampean kasih. Seminggu lagi proposal minta semen lagi. Mulai ngomong semen lagi, kemarin sudah, minggu berikutnya minta lagi. Nah, ini bedanya manusia sama Allah.
Kalau kita tidak mau minta sama Allah, Allah marah. Kenapa tidak minta? Tapi manusia sedermawan-dermawannya manusia, kalau sering dimintain, akhirnya muyak juga. Ya paling tidak sebulan sekali sih mending ya, sebulan sekali. Coba sampai nih, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku minta jadikan tanganku ini tangan bawa keberuntungan. Dipakai apa aja jadi untung. Ya, buat jualan laku. Jadi tukang urut sembuhan. Jadi dokter suntik gitu, cis. Orang alhamdulillah kasih baik sama Allah. Ya. Ini tangan barokah. Yumna bawa untung wal barokah. Kalau mengusap yang kiri beda lagi doanya. Wa'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada tangan yang sial. Dipakai nanem mati terus pohonnya. Di tempat orang jualan suburnya luar biasa, kita beli, tanam, mati. Aku berlindung ya Allah daripada tangan yang bawa sial, ya, dan tangan yang bikin kerusakan. Wis itu tuh proposalnya wis subhanallah sampean. Pagi sore doa itu. Kalau dikabulkan Allah doa sampean, ya. Timbang. Sampai dulu ada satu cerita seorang pengusaha bangkrut, bukan. Kebetulan non muslim. Datang ke abahnya guru saya di sana, ya, Kiai Haji Mas Bakir bin Hashim bin Abdurrahim bin Allah Mudil Haji bin Muhammad bin Mansur sampai ke atas, ya, Kiai itu minta syarat supaya dikasih lancar sama Allah, tapi dilihat non muslim, Bu. Sama kiai itu diambilkan ke belakang, dikasihkan ke kopiahnya sini. Kok dilala dikasih lancar sama Allah, dikasih mudah urusannya. Akhirnya bikin gudang-gudang lagi, di Tuban bikin, di Bojonegoro bikin gudang, di Surabaya bikin gudang. Lama. Akhirnya dia penasaran apa yang ditaruh di kopiahnya ini, ya. Apa yang ditaruh kopiahnya, kok bisa orang itu kalau ketemu segan, urusan kan dibuka, Bu. Penasaran sama apa yang ditaruh orang soleh ini. Lalu bukan orang muslim, Bu, dia mau tulisin Al-Quran ya udah ya, dibuka ternyata apa yuk, taiknya ayam. Tapi subhanallah lancar. Begitu dibuka, loh kok isinya ini. Semenjak itu tidak yakin lagi sama orang ini, turun lagi. Anaknya ganti datang ke gurunya, ke guru saya, masuk Islam. Kalau anaknya beda lagi, tidak mau nemui. Begitu masuk tidak pakai jilbab, tidak mau nemuin, tidak usah. Kalau walaupun non muslim pakai kerudung, pahanya kelihatan, Bu. Ya, orang Cina. Oh, putih, Bu, orang Cina. Kiai tidak mau nemuin, suruh pakai tutup, walaupun non muslim dia kerudung nutupin, tanyainan. Lama-lama masuk Islam, punya usaha apa nama mobil itu, masya Allah, ya. Ini tangan barokah. Allahumma inni as'alukal yumna wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Kemudian berkemur sambil begini. Kalau kemur, kalau maaf, kalau ndak puasa, kalau kemur jangan gini tahu, kurang madmadhahnya. Kalau berkemur yang bagus, kalau memang ndak puasa lo ya, ambil didangakkan gini sampai sini. Jadi dosa-dosa yang di sini supaya guguran.
dosa-dosa kita yang maaf ya, ngomong yang tidak baik, apa ya, semburkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, semburkan. Baru setelah itu ini apa namanya, nah ini Bu, ternyata kuncinya orang sehat nggih. Sampai kita sama kita ini wudhu masih kurang sempurna. Makanya mamin muslimin wa muslimatin, ya, tidaklah ada seorang laki-laki muslim, perempuan muslim yang dia berwudhu. Wudhu tok, wudhu tok itu asal 6 rukun itu kerjakan selesai sudah. Basuh wajah, satu niat, basuh wajah, tangan, rambut, kaki, tertib, 6 aja. Yang dibasuh cuma 4, yang niat kan di hati, tidak dibasuh. Basuh wajah, ngusap tangan, rambut, kaki, 4 aja yang dibilas. Telinga sunnah, niat, tertib, sah. Tapi kalau sampai isbaghul wudhu, sempurnakan wudhu, diantara basuh tangan tadi sebelum berwudhu, berkemu apa, bersiwak, terus kalau wudhu gini, nah terus ini termasuk, maaf ya, termasuk orang punya ini obat covid segala ini ada di wudhu sebenarnya. Termasuk orang supaya aman dari stroke itu di wudhu. Cuman kadang kita yang ndak, maaflah, ndak ngerjakan tiap hari. Apa itu? Yaitu ketika sampean gini, pernah ndak sampean ketika air masuk wudhu ini terus menyentuh di somakai ini di sini, itu terus terasa teng gini, kena air ini, kayak pening-pening dikit, ya. Kalau sampean kesedak kan pening gue, itu seharusnya dikasih gitu supaya bersih sampai ke sini kotorannya itu, semburkan. Jadi kayak, maaf, begitu terkena saraf ini Bu, sama kayak tung gini penang. Lah, justru itulah yang menyehatkan saraf kita. Ibarat kita ini dihidupkan sarafnya. Lampu itu kalau belum kepencet tidak nyala, tapi begitu tek nyala karena sampai pencet. Nah, saraf di sini harus terkena teng gini tuh sehat. Saraf-saraf sampean itu ibarat hidup semuanya. Di otak ini langsung kayak dihidupkan sinyalnya. Tidaklah sunnahnya Nabi semuanya mengandung rahasia. Kenapa sih kita makan pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri? Karena di tangan kiri tidak ada saraf yang masuk ke jantung. Di tangan kanan ini ada saraf 3 yang masuk ke jantung kita. Coba sampean kalau ngangkat gini, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, saya menyebut nama Allah loh. Jadi saraf ini langsung masuk ke jantung, surut dengan menyebut nama Allah. Ibaratnya dihidupkan seluruh jantung, begitu deg-dug, darahnya nyembur, bur. Setan itu berjalan di jalannya inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu berjalan di jalan daripada darah mengalir. Tapi sampean darah sampean menyebut nama Allah, ya setan larilah. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, angkat gini. Nah, coba nih Bismillahirrahmanirrahim. Kan gini kalau. Nah, contohnya ini Bu. Nah, terus dibuka. Nah, ini cara minum yang benar menurut Rasulullah. Pertama baca Bismillah. Bismillah nih. Mungkin sampean belum kayak ini. Ini di dalam kitab Sairus Salikin, ya. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada, ya. Nih, Bismillah. Ini ada 3 cara minum. Jadi minum yang benar itu ada 3. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang umum, oke? Tapi tingkatannya tingkat nomor 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim terus diminum. Atau klok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai, ya. Tapi jangan bernapas di sini. Dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan
La tanafas fil ina. Jangan kamu bernapas di ini. Karena napas kita itu penyakit. Ya, yang keluar itu karbon dioksida. Yang kita hirup itu oksigen. Nggih? Nah, itu. Makanya maaf cukup gitu. Ini cara pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Glek 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 glek. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini ya. Nah, satu. Cara kedua. Cara kedua, nggih. Sampeyan perhatikan cara kedua. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah tok. Bismillah. Alhamdulillah. Ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Matinya husnul khotimah sampai. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Nah, cara ketiga yang paling bagus. Nang paling bagus. Insya Allah sampai kalau itu dilakukan. Termasuk yang kedua ini hadisnya Rasulullah. Ya, sampai kayak gitu aja. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Di hati sampean itu tidak akan ditimbulkan oleh Allah keinginan untuk berbuat maksiat. Jadi kendor, maksiatnya itu kendor. Males gitu, kepingin gini, enggak ada. Kepinginnya ibadah aja. Nah, ini cara ketiga. Tapi insya Allah sudah bisa, Bung ya. Yang pertama sudah gampang, yang kedua gampang. Nah, yang ketiga, nih, Bismillah, nih, minum. Sampai habis ini nah. Bismillah ya, minum. Ditelan, alhamdulillah ya Allah. Minum kedua. Bismillahirrahman. Ini dalam kitab Syairus Salikin ada, Ihya Ulumuddin ada. Bismillah pertama, alhamdulillah. Keduanya Bismillahirrahman, diminum. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertamanya alhamdulillah, yang keduanya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bismillah, bismillahirrahman. Nah, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, diminum. Nah, yang ketiga doanya nih, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim. Ini minum yang paling bagus. Yang paling bagus. Nah, kita ini Bu Ai, amal-amal sepele seperti ini yang kadang-kadang kita ini kelewatan. Tahulah pian. Kenapa sih Habib-habib para wali-walinya Allah itu bisa mengerjakan sesuatu yang besar yang menurut akal kita ini tak mampu? Contoh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Beliau itu setiap malam sholat 1000 rakaat, siang 1000 rakaat. Dalam sholat 1000 rakaatnya itu beliau khatam Quran 8 kali, siang khatam 8 kali, siang malam khatam 8 kali. Itu Habib Ali. Ketika aku masih muda itu di bawah 50 tahun. Ketika aku mulai usia tua 50 tahun ke atas, aku cuman mampu sholat 500 rakaat malam hari, khatam Quran 4 kali. Sebulan khatam lah pian Bu Ai. Saya tidak tanya sehari Bang, nggak percaya saya. Sebulan khatam lah pian. Nah, ini tiap malam. Nah, pertanyaannya kok bisa? Nah, inilah. Bisa itu karena ditolong sama Allah. Kayak Rasulullah Isra Mi'raj, kok bisa? Ya ditolong Allah, bukan gerakan sendiri. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana kau akan ditolong oleh Allah mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang besar, ya,
mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang besar, sementara kamu sunnahnya Nabi yang kecil-kecil kau tinggalkan. Masuk masjid kaki apa dulu, perhatikan. Keluar masjid keluarnya kaki apa dulu, pakai sandal pakai yang mana dulu, kanan kiri, ngelepasnya kiri kanan. Pakai baju kau pakai kanan apa kiri, ketika ngelepas kau kiri apa kanan, tanyakan dulu. Kalau ndak biasa kita ndak bisa. Orang kadang-kadang kita pakai doanya pakai baju itu Bu masih belum hafal. Doa ngelepas baju kita belum hafal, boy. Maka udah umur 60 sudah. Hah? Coba bayangkan, coba amal-amal kecil-kecil gini sampean kerjakan. Masjid ini Bu, bukan dari barang gede. Masjid ini bukan dari barang yang gede. Semuanya berasal dari barang yang kecil. Coba sampean tak tunjukkan. Beton ini loh Bu, gede apa kecil? Nih beton ini nah. Masa gini kecil Bu Hah? Tiang ini lah besar apa kecil? Besar. Waktu belum jadi masjid, sampai lihat tumpukan di depan itu. Pasir, kerikil, air, semen. Pasir gede apa kecil? Kecil. Semen Bang? Kecil, orang ditiup pakai hamburan sudah. Air hamburan. Tapi subhanallah kalau kecil sampai kumpulkan, kecil ketemu kecil, kecil ketemu kecil, kecil ketemu kecil, dia jadi gede kayak gini. Pasir dicampurkan air, air dicampurkan semen, semen kan diaduk jadikan satu, plok jadi gede. Bangunan ini dari batu bata, bata itu kecil, kecil ketemu kecil, kecil ketemu jadi gede. Sampai sunnah-sunnah kecil ini sampai perhatikan, ya. Sunnah-sunnah kecil, sampai ada seorang kalau baca la ilaha illallah kayak Musta'in, seorang mursyid toreko Sadziliyah, itu kalau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu badannya bisa terbang. La ilaha illallah 3 kali itu tambah tinggi, tambah tinggi. Ya, punya anak namanya Ki Abdul Jalil, mursyid juga. Punya anak lagi satu kiai. Mbah Jalil itu punya anak kecil sih, ikut megangin sapi mau dipotong. Sapi mau dipotong, dipegang kakinya. Sapinya tidak bisa disembelih. Gini dok, padahal pisaunya tajamnya loh. Sampai bilang, Pak Yai sapinya tidak bisa dipotong. Lo kenapa? Kebal ya sapinya. Tidak tahu Pak Yai. Go. Apa kata kiainya? Lo itu lo, kau minggir, minggir. Anaknya suruh minggir yang kecil tadi Bu. Gara-gara kakinya dipegang dia, sapinya tidak bisa dipotong. Begitu beliau minggir Bu, dipotong, jris. Kakeknya baca la ilaha illallah naik ini. Ditanya, Pak Yai sampean kok baca la ilaha illallah itu kok bisa terbang badan sampean? Apa kata beliau? Seumur hidup aku kalau mandi tidak pernah telanjang. Sampean Bang? Hah? Orang Bahari loh, orang Bahari sampean lihat. Kalau mandi dulu pakai apa Bu? Betapas. Wah ya ini Bang. Aurat, makanya Sayyidina Ali gelarnya karramallahu wajhah. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Umar ibnu Umar, Umar bin Khattab begitu Sayyidina Ali karramallahu. Kenapa? Beliau tidak pernah buka auratnya, tertutup. Jadi Sayyidina Ali tidak pernah melihat aurat, baik auratnya sendiri maupun orang lain.
Punya istrinya kan tidak pernah nonton, punyanya dia sendiri tidak pernah ditonton juga. Makanya kalau kita beul jangan ngelihat itu juga. Makanya suruh ngelihat ke sana kita kalau beul. Jangan ngelihat ke atas, jangan ngelihat ke bawah, tapi pandang ke depan kalau beul. Ya, terutama laki-laki. Ini aja dah. Ditonton tidak berubah juga. Ya, baik bentuk maupun warna. Ya wis gitu-gitu aja. Dan enggak usah ngelihat, makanya hukumnya makruh. Melihat walaupun punyanya sendiri makruh. Nah ini orang dulu. Jadi maaf, berkemur. Allahumma arihni, nih doa supaya bisa mencium aroma surga. Nih. Disedot sampai ke sini, teng, disemburkan. Semakin kencang semakin bagus. Lihat kitab Bajuri. Ya. Dalam kitab Bajuri, semakin kencang semburannya, semakin besar pahalanya. Kecuali orang puasa. Lek puasa jangan gini, cukup gini dok. Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah ciumkan hidungku dengan aroma surga. Semburkan. Sor. Kok bisa doa gitu? Begitu sembur, wa a'udzubika min raihatin nar. Sedot masuk, Allahumma arihni raihatal jannah. Sedot, ya Allah ciumkan hidungku bisa mencium aroma surga. Serot. Begitu disemburkan, wa a'udzubika min raihatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aroma bau daripada neraka. Sor, dikeluarkan. Nariknya minta mencium aroma surga, mengeluarkannya diniatkan untuk supaya tidak mencium aroma neraka. Sebab apa Bu? Ujar Nabi, inna raihatal jannatu jadu masirata alfi amin. Perjalanan surga itu bisa sudah dicium perjalanan 1000 tahun. Sini Balikpapan kalau naik pesawat cuman setengah jam. Itu pun pesawat-pesawat biasa lain. Kalau pesawatnya pesawat tempur cuma 5 menit mendarat sudah sampai Balikpapan. Pesawat tempur. Bayangkan surga itu tidak bisa dicium 1000 tahun perjalanan. Makanya surga itu dibuka oleh Allah, kalau neraka ditutup. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika orang-orang yang takut kepada Allah dikiring menuju surga, tak kalah sampai di pintu surga, ternyata surga udah terbuka. Ahlan wa sahlan, salamun alaikum tibtum. Berjejer malaikat udah antri, ya, menyongsong kedatangan sampean. Begitu sudah sampai di pintu, malaikat langsung hormat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayo mari silakan. Kayak orang kalau mau masuk hotel itu, apa namanya, pegawainya ada siap, ganteng-ganteng, rapi-rapi. Mari Pak, nomor kamar berapa? Resepsionis kayak itu namanya, ya. Diantarkan sana Pak. Malaikat menjaga semuanya. Terbuka, jadi aromanya kemana-mana. Beda dengan neraka. Orang ahli neraka pintunya ditutup. Jadi mereka tidak tahu udah deket neraka, masih santai-santai. Begitu dibuka, ibu kalau masak nasi, kalau juga ingin cepat mateng, ditutup apa dibuka? Tutup. Tapi ingat, kalau buka harus hati-hati. Kalau gini bukanya, asapnya ke sini, bisa kena sini. Kesolot namanya. Ya, langsung bisa melepuh. Makanya bukanya gini ibu-ibu, pinter sudah biasa. Jadi asapnya ke sono. Tapi kalau terbuka gini, enggak terlalu panas. Makanya belum begitu dibuka neraka itu siksaan nyamber langsung ke wajahnya. Nah, neraka surga itu 1000 tahun udah tercium. Seweneng, jadi mau jalan ke surga itu bahagia terus. Kayak ada orang tahlilan, Bu.
Ya, begitu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ada aroma sate Bu keluar dari dalam rumah itu Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pikirannya sate ini, sate ya, ilaha illallah, la ilaha. Begitu keluar soto, bau sate tadi mana? Ternyata tetangga yang bakar sate, bukan yang punya hajat. Ini udah mantap ini amal sate ini, la ilaha illallah. Begitu keluar soto, kok soto? Mana satenya kok baunya tadi nendang-nendang tadi? Ternyata tetangganya yang lagi bakar sate, bukan yang punya hajat. Ada yang tidak bisa mencium aroma surga, kata Nabi, la yajidua. Ada dua orang yang nanti tidak bisa mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, mencium aja enggak. Ya, mencium aja tidak. Siapa itu? Ya moga-moga kita bukan golongan ini, Pak ya. Pertama, orang yang tidak bisa mencium aroma surga, kata Nabi, akun liwalidayhi. Orang yang durhaka sama orang tua. Biar dosa orang itu banyak sampai ke ujung langit dosanya dia, tapi dia sama orang tua masih punya sifat baik, masih baik sama orang tua, insya Allah masih jadi ahli surga. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidai wa ana anhu sakhit, kata Allah. Siapa orang yang baik sama aku, rajin ibadah, tapi sama orang tuanya dia durhaka, aku sama dia, katanya Allah, murka. Biar ibadahnya banyak, tapi kalau sama orang tua dia durhaka, aku akan marah sama dia. Tapi kalau ada orang dia punya banyak dosa, tapi sama orang tuanya dia baik, aku masih memaafkan dia. Contoh zaman Bahari lah, Alqamah. Alqamah itu jidatnya ini ka'asnamil jamal Bu, hitam jidatnya, matanya ini cekung ke dalam karena rajin begadang malam, bewirid. Perutnya ini kurus karena tiap hari puasa. Rumahnya ndak ada punya apa-apa. Apa miskin? Tidak. Beliau pengusaha, duit banyak, tapi setiap sore disedekahkan fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dikasih semuanya hartanya. Besok gitu juga disedekahkan terus. Tapi begitu mau meninggal kayak dicekik. Jadi Sayyidina Ali datang gini ngelihat, ya Allah, kul la ilaha illallah. Sampai siang tidak mati. Nabi yang datang, kul la ilaha illallah. Nabi bingung. Keluar Rasulullah dari kamar. Mana keluarganya? Istrinya keluar. Nggih Rasulullah, apa amalan suamimu? Ya Rasul, sampean pasti tahu suamiku tidak sholat 5 waktu kecuali di belakang sampean, berjamaah sama Rasulullah. Kurang apa lagi? Ya Rasul, lihat mata suami saya cekung karena tiap malam sholat malam, begadang dengan Allah. Lihat jidat suami saya ya Rasulullah, banyak sujud. Lihat semuanya. Langsung Nabi tanya, punya orang tua? Punya. Panggil, kata Nabi. Dipanggillah orang tuanya, ternyata tidak mau. Ibunya, ndak, aku tidak mau ke rumahnya Alqamah. Kenapa Bu? Aku sakit hati. Mana ibunya? Tidak mau datang ya Rasulullah. Gini, bilangin sekarang Rasulullah yang manggil, bukan Alqamah. Kalau ibunya tidak mau datangin ke sini, aku yang datangin ibunya. Katanya ibunya, jangan Rasulullah, jangan ke sini, aku yang datang. Akhirnya datang ke rumah Rasulullah, ke rumahnya Alqamah, karena Nabi yang minta. Begitu Nabi katakan, ibu ridhoi anakmu. Enggak ya Rasulullah, aku sakit hati sama anakku. Makanya maaf ibu, terutama ibu ini, kalau sakit sama hati sama anak, belajar mengikhlaskan. Kalau anak berani sama orang tua, doanya yang baik. Jangan kamu memang durhaka sama orang tua, jangan.
Ya Allah, rahmati anakku, ya Allah, buka hatinya anakku, ya Allah, jadikan anak soleh anakku, ya Allah. Itu aja yang keluar. Walaupun anaknya berani, tapi doanya tetap baik. Insya Allah nanti bisa dirubah oleh Allah. Ya, tetap doanya, ya Allah, buka hati anak saya. Umpamanya anaknya bantah keras ngomongannya, ya Allah, lunakkan hati anakku, ya Allah. Terus doanya baik. Ini Alqamah gitu. Saya sakit hati ya Rasulullah, karena dia mementingkan kepentingan istrinya dibanding saya ya Rasulullah. Kata Nabi, ridhoi. Enggak ya Rasul, aku masih sakit hati. Langsung Nabi marah. Sahabat, ayo kita pulang. Percuma sudah. Keluar, cari kayu yang banyak, yang gede-gede. Untuk apa ya Rasulullah, kata ibunya. Aku bakar Alqamah sekarang juga biar mati sekalian. Ya jangan ya Rasulullah, itu anak saya. Ibu, bagaimana kau takut anakmu dibakar di dunia ini sementara kamu masih mempertahankan, tidak mau meridhoi? Seandainya dia mati, walaupun amalnya banyak, kau tak ridho, anakmu tetap masuk ke dalam neraka. Karena aku tidak mau ngasih syafaat dia. Ana bariun minhu, aku lepas tangan daripada dia. Iya ya Rasulullah, aku ridho ya Rasul, aku ridho. Katanya Nabi, undurilah Alqamah. Sekarang kau lihat, ibunya mengatakan ridho. Kalau ridhonya dari hati, Alqamah akan membaca la ilaha illallah. Tapi kalau cuma di mulut, Alqamah tidak akan bisa baca la ilaha illallah. Karena yang mencekik itu bukan apa-apa, ridhonya ibunya. Begitu masuk Alqamah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Meninggal dia membaca la ilaha illallah karena ibunya mengatakan aku ridho, aku halal. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat yang aneh, hai sahabatku, saksikan oleh kamu, siapa orang yang mati yang kemudian orang tuanya tidak ridho kepadanya, maka dia matinya keluar dari dunia, dia tidak membawa iman. Karena udah nyaksikan sendiri, Bu, orang yang rajin ibadah sekalipun kesulitan. Makanya maaf kita kalau sama orang tua, ibu-ibu, kalau sholat sunnah terutama, kalau sujud terakhir doakan orang tua. Rabbi firli warhamni wajibu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 3 kali, ya Allah, ampuni saya, ampuni ibu bapak saya, rahmati keduanya ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami sewaktu kecil kami. 3 kali. Terutama sholat sunnah, ya sholat wajib kalau jadi makmum tidak apa-apa, kalau jadi imam nanti kepanjangan, ya kepanjangan ya, kalau kan paling sekali tidak apa-apa lah tambahannya ya. Jadi itu dulu apa yang saya sampaikan, moga-moga manfaat nggih. Semua anak-anak kita dijadikan Allah anak yang soleh, anak yang salihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita, baik di kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Nabi Lumi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.